Selanjutnya 10 paum pun ulengnya. Beso saping. Madeceng, ya pamulang, balu-balu, ya patetongan, ya pabotingan, reko malasaki, masih tapaja, aso najadiange Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya 10 maupun ulangnya aso bembe. Majaya patatonga bola, tenasalai lasa, tenasalai lasa bolata si bawa rilawa wanua, neyakia anakna jaji, madeje onroi, tanang anu lorong, agi di jama, majamana ngiri tu, madeje toi, yonroi, mebu si pudoi yari kata makana tabungan. Selanjutnya 10 itu umpun ulangnya so jarakania madece rilawa sompo madece rilawang maduta rilawa tau maparentai malasaki magati kwaja si bawa atadeki magati runtu. Selanjutnya 10 arua umpun ulangnya aso saping madece rilawang sompe jajang anak makasing rupa asori buna majanna ulangnya. Selanjutnya 10 sirau pun ulangnya so jeba madece ya pamulang balu-balu rilawa wanua reko na jajangnya anak mesin podale 20 pun ulangnya soali madece rilawa maduta itarimaki insyaallah na jajangi anak malampe sunga mesin podale namanya kini nawa toi lau ripadanna ripancaji iyana asona jadiange Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya 20 sediumpun ulangnya semacan na jadiange anak madorake ripuange majaya pabotingan nakia madece ya pamulang landro besi. Selanjutnya 22 pun ulangnya so tahu so ripacajinna malaikae madece rilawangan sompe rilawangan mamusu pakalaki idi rilaw rikalaki agi rijama madece mana reko malasaki masih tak mui wajah. Selanjutnya 23 umpun ulangnya dan itu asoula madece dia patatonga bola dia patatonga ya pasangan bele majaya ya panorbine madece onroi meli pakaian nama sita tambah. Selanjutnya 24 opon ulangnya sopari majaya pabotingan maponcoi madece onroi lati arung so najajange wirau na tahu bale Nabi Yunus alaihissalam majana reko anak najaji. Selanjutnya 25 umpun ulangnya senyarang majari lawas sumpe mate ki rilawata ria pabotinga maponcoi majari lawang mabalu asa najajangi iblis najajangi
anak nama Dorakai. Selanjutnya 26 ompon ulange. Sesera. Madece rilawa sompe di liang-liang ya pabotinga reko na jajang anak melampis sungai. Selanjutnya 20 itu ompon ulange seulang. Na jajang anak remaja tahu iri padana mata na jajang anak maraja tahu iri padana di pancaji ri puange makasir yang panorang bine si bawa mabalu-balu. Selanjutnya 22 umpun ulange so kalabung madece yonroi mebu parewa bakaja di lawang ya pabotingan si bawa ya tanangan tanah-tanah. Selanjutnya 20 umpun ulange soati makasir lawang maduta sompe na jajangi anak falasangi. Terakhir 30 ompun ulange sobaning madece ya pamulan dangkang matana-tanan nareko riloangi wanua waktu asrapi na jajangi anak matinului bigaui pasurona Allah Ta'ala nenia dua pajajanna iyana waktu ripajajinna aso wanie. Narasumber matindro dari palitpu. Demikianlah penandang ompo ulang yang sempat saya bacakan, lebih dan kurangnya mau dimaukan. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya Maparaka Farewa. Sudah pede. Tumpang tiko. Tumpang. Oh ya, oke merokok. Yang berbahagia, acara terakhir yaitu puncak acara pada malam hari ini yaitu Madoja Bine.
Sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, pemerintah setempat, beserta seluruh pemangku adat, rekan pejabat, kepala bidang kebudayaan yang alhamdulillah malam ini juga bersama dengan kita, staf kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo juga turut serta menghadiri sekaligus mendokumentasikan kegiatan kita malam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak pemerintah setempat, Pak Desa, kita sempat bersilaturahim dari Sengkang menuju kemari, sekalipun jarak tempuh sebetulnya dekat tetapi terlambat ya karena banyaknya kegiatan. Jadi mulai dari tadi pagi alhamdulillah sampai malam ini masih sempat melaksanakan kegiatan. Malam ini masyarakat desa sini ini membuktikan bahwa apa yang pernah terjadi di masa-masa lalu kembali kita angkat. Ya, banyak hikmah, banyak hal yang bisa kita petik. Sebetulnya ketika kami datang, saya kaget. Oh, langsung di depan ada karya, langsung di depan ada drama singkat. Yang kalau seandainya semua desa yang seperti masyarakat sini lakukan, itu sedikit demi sedikit budaya-budaya lama itu akan kembali kita angkat. Tidak perlu terlalu banyak berteori. Hal yang seperti ini sebetulnya kita butuhkan. Ya, Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim malah sering katakan, kalau seandainya banyak potensi budaya yang Anda miliki di daerahnya, angkat, lestarikan, kemudian jual. Ya, jual bagaimana supaya bisa menjadi kesejahteraan masyarakat. Ini contoh kecil yang saya lihat tadi. Itu sudah ada dasar. Apalagi seandainya kegiatan ini rutin kita laksanakan, saya yakin kedepannya bisa berkembang. Deno dia sekarang, kalau orang katakan Tosorah, teratas di Wajo. Bukan hanya di Wajo, Selatan, bukan hanya di Selatan, di Indonesia, bahkan di luar negeri kalau orang bicara tentang Tosoro, sehingga ini ada yang saya ingat ketika saya dengan Pak Sudirman Sabang ada menghadiri kegiatan namanya tes tim ahli cagar budaya. Ya, kecil itu kak, kadang-kadang tuh macil ke Pak Sudik, Pak Milites. Sitongan alina melo iajukan supaya menjadi tenaga teknis, tenaga ahli cagar budaya di Wajo. Saya ikut ke sana. Ternyata nalatukak kelebung akur. Apa yang diangkat di sana mah pancing nih maka dah. Di daerahmu saya dengar ada yang namanya Tosorah. Ya, di situ banyak cagar budaya terkenal. Iya. Nah sekarang apa idemu? Jadi apa yang saya bilang itu seruania maka dekat. Saya tahu dari dulu sudah banyak pengkajian, sudah banyak tulisan, sudah banyak ini yang saya harapkan itu adalah action. Kalau saya nanti kegiatan ini, ingin itu untuk cerita. Antara lain rekan-rekan dari kebudayaan itu yang masuk ini, magani. Ini aku mau tulis cerita, apa yang internet Desa na bawa ke Wajo tenitai, tetapi wading itu tahu saya dibuang. Iya jamain, apa keinginan saya ketika saya sampaikan, maka dari aku menurut ini kira-kira nasabah egana na cerita ko, egana na kajian, egana na mau dijadikan inilah, biasa di masyarakat gua, sama tu ega, ini tadi mah tu
Ada namanya ada janji ini itu tumakip bu nah itu riau padangi maka saya bisa menghayal begini tetapi wadingi pada kejadian narik ko cerita na akor kampung luar biasa maka dasarnya na wadingi mapamule regang ke seminggu regan wading cerita ya biasa nih gati tero candi buru-buru jangan boleh toko nampak dia tatok piolona atau pagi limun dini kita canggu takit ternyata buah dan sedingan nah, coba nih pertama di kampung tercagar budaya tapi ku cerita no buah tetapi ini terbukti nah yoro peninggalan aku nih membuat tanahnya saya menginginkan bagaimana nanti orang-orang dari luar itu bisa datang ke Wajo dengan tusurannya dengan cagar budayanya dalam bentuk di kampung itate kemudian kur kampung ya burung cerita tanya temu ya tanya mereka dah tapi cerita pak kita ini buki bangunan namanya ilustrasi apa namanya lukisan relief timbul kayak patung mapa muda ki bunga tamu wading nikmati wading na bawa pikiran na tahu mencari sih dicerita ya pak yang sehingga nampi tangga-tangga mati bukti-bukti anu beribu tapi makanya memang luar biasa itu yang saya harapkan yang pada akhirnya ternyata mengundang nilai ya nah hargai karena kenapa desa nah ini bawa mapakor mega daerah ke Indonesia mapakor lu ceritanya lu kaya sekali tetapi ya bukti-bukti na sindeng na sabak magai biasa potong kasih diondrong ya masyarakat kasih denak ke itu tuh nondro ini masih sapi nondro ini ya banyak sekali yang pada akhirnya nanti jadi mata sendiri ini harga padahal apa nariku cerita turun temurun luar biasa siaga negaraan nasi sumpungan ngamati ngapoli letu makukil kamu bercerita luar dijaji matu ya leletan ada kita mau keburu nak cerita mobil itu mobil mumpu pada tuh mobil tuh nebu na cerita apa dia ini di maka kejadian nih dibuktikan di maka dekini ya bukti na ulas tarikan budaya dena hanya sekedar ya oki mi bawa dena sekedar agak mi bawang tetapi alhamdulillah apa yang kita laksanakan pada malam hari ini sangat luar biasa karena kenapa bukan hanya sekedar menghayal bukan hanya sekedar bercerita bukan hanya sekedar apa tetapi pelestarian budaya telah kita buktikan di daerah ini di rumah ini di kawasan ini banyak masyarakat menjadi saksi ya. Malah apa yang disampaikan tadi ya ada madicingnya mereka tuh mereka kelingan menjadi saksi ya benar iya ya rumandra anu turio karena begitu tahu iya mereka saksi ya benar tadi kasih angkani budayawan mandra angkani Pak Kadis turun mana bersama staf angkani masyarakat pada nasalnya jama-jama waktu nun istirahat tapi nasabah engka gau maricin badan kecil dan saya kira demikian barangkali malam ini jangan terlalu panjang sekedar motivasi pas tengah 10 mudah-mudahan hal yang seperti ini bisa berlanjut terus sehingga apa yang menjadi harapan negara bisa tercapai demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Bapak Kepala Desa Tosora. Dalam hal ini yaitu Bapak Asri Prasa Maskud SOS. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kami hormati, Bapak Kepala Bidang Kebudayaan kami hormati serta jajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun yang kami hormati pula.
sempat hadir Macua Tani, sempat hadir yang sama kami hormati. Alhamdulillah, syukur mapuji utarakai dan di sisi Allah Ta'ala pada kaki narenga di sini singa ngajak pejapangan sehingga kaki madepungan di acara itu salah satu adat petani yang masih ada di Desa Tosora ini, itu tentang kegiatan yang mulai tadi siang pagi itu sudah Sipulung, dilanjutkan dengan Mandra Sipulung, dan setelahnya kita ada diskusi budaya yang tadinya juga dihadiri oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Dan marilah kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada Nabi yang saya hormati, saya muliakan, acara ini terselenggara atas motivasi kami ada pendamping yang senantiasa memberikan bantuannya kepada masyarakat kita. Itu berawal daripada tahun 2021 yang lalu. Itu kita agendakan, kita memanfaatkan daripada dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, yaitu dengan acara Pekan Budaya yang terlaksana tahun lalu, dan alhamdulillah itu berlanjut dengan pembinaan kepada generasi muda yang ada di Tosora, dan termasuk juga dari motivasi tersebut dari pemerintah itu kita kembangkan lagi dengan pembentukan lembaga adat, dan setelahnya Pekan Budaya ini sudah menjadi agenda tahunan Desa Tosora yang selalu akan dilaksanakan di setiap tahunnya di tanggal 22 September. Jadi bulan lalu juga kami telah melakukan itu event tahunan desa, itu yang kedua, Pekan Budaya yang kedua. Kami sempat mengadakan sepekan, betul-betul sepekan. Dan kami juga informasikan bahwa selain dari Pekan Budaya yang berkembang di Tosora, ada juga kegiatan tahunan yang masuk dalam regulasi desa kami, yaitu Perdes juga. Perdes itu kegiatan di wisata religi yang ada di Desa Tosora yang merupakan potensi cagar budaya yang sangat tinggi sekali dan memang sifatnya bersifat nasional. Kita mengadakan Maulid Rasulullah SAW dan Haul Said Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang ada makamnya di kawasan Masjid Tua Tosora ini. Dan alhamdulillah kami mendapat tamu dari berbagai provinsi di Nusantara ini, itu Kalimantan Selatan ada hadir dari Tulung Agung yang memang senantiasa selalu hadir setiap tahunnya, dan termasuk Sultan Sepuh Sultan Cirebon sempat juga hadir, dan bahkan beliau berjanji insya Allah kalau diizinkan, Allah mengizinkan, saya akan agendakan mengikuti agenda peraturan Desa Tosora di setiap minggu akhir Maulid itu diadakan Maulid dan Haul. Dan tersebut kita persembahkan untuk membuka ruang dan wadah kepada masyarakat, utamanya Tosora sekitarnya, yang memanfaatkan momen tersebut bisa dalam hal pemajuan ekonomi. Nah, seperti halnya apalagi masalah kuliner khas yang ada di Wajo ini masih kental, utamanya di kawasan ini Kusumojo Wajo. Bahkan sendiri baru-baru tadi saya coba rasakan, cicipi, adalah lawak majang. Ya, lawak majang nih, lawak majang.
ini ada di sini, bawang majar. Nah, makanan khas kita ini sudah mulai punah. Seandainya bukan penduduk Wajo-Wajo yang lestarikan ini, saya tidak tahu, kami tidak dapat mencicipinya. Alhamdulillah, misalnya Pak Kadis mungkin bisa nanti seperti kue-kue di sini. Nah, di sini nih pakarnya ahli kue semua di Wajo-Wajo ini. Jadi, dan memang di Wajo-Wajo ini disinilah awal mula peradaban kerajaan Wajo. Dan sedikit informasi juga kepada Bapak Kadis Pendidikan bahwa di sini masih ada bekas pohon bajo, masih ada di sini. Nah, cuma kami butuh sedikit pembebasan untuk lahannya di kawasan itu, karena kawasan itu sudah terlanjur dikuasai atau dikelola oleh warga masyarakat yang notabene juga mereka tidak tahu bahwa itu. Setelah kami telusuri beberapa orang tua bahwa itulah memang bekas pohon bajo yang ada, karena tahun 2004 kalau tidak salah Pak Naharudin Tilulu, Bupati Wajo pada saat itu pernah mengunjungi itu. Namun kami kemarin sempat bingung bahwa di mana letaknya itu, karena seingat kami agak ada gang di dekatnya. Ternyata gangnya sudah berpindah, sudah diatur, sudah berpindah, sehingga sempat kami bingung untuk di mana mendapatkannya. Ternyata alhamdulillah kita dapatkan kembali tempatnya. Bahkan sekarang lokasi tersebut masih berlubang, lubangnya sangat besar. Dan di situ juga di bekas pohon bajo ini selalu basah. Terima pica di tengah Jawa, terima kue terima pica tanah rodena karena merako namuni dena bosi namutika atau lima kue. Nah, jadi barangkali mungkin dari melalui hal ini kami bermohon kepada pemerintah Kabupaten Wajo agar khususnya bidang kebudayaan untuk memperhatikan bagaimana kita bersama-sama mengajukan anggaran, mungkin permohonan kepada Bapak Bupati untuk dibebaskan lahannya demi untuk pelestarian daripada itu merupakan situs cagar budaya. Itu adalah bekas pohon bajo yang menjadi lambang Wajo sekarang. Dan pohon asam yang kami laporkan sejak 2004 yang lalu ada badai hujan sehingga pohon asam yang tumbang ini masih kita ada sisa di situ, kita rawat biar tapi itu kalau bisa ada juga perhatian khusus dari pemerintah untuk bagaimana dipagari itu, apakah bisa dibuatkan monumen-monumen bahwa di situ peletakan demokrasi pertama di Wajo. Jadi ada beberapa di kawasan ini Wajo-Wajo, makanya nama dusun ini adalah Dusun Wajo-Wajo. Dan memang di sini juga ada tokoh besar kita Arung Matoa, leluhur kita adalah Tuan Rima Kalatung atau lebih dikenal dengan Latar 4 Tuan Rima Kalatung. Kami ada di sini dan tempat pembakaran untuk mengumpulkan parewa galung untuk dibakar masih ada di situ. Nah, masih ada sekarang. Dia berada di bukit-bukit ya. Ratungan kemarin ya. Ngopi jadi mudah-mudahan atas kehadiran Bapak Kepala Dinas beserta jajaran bisa beri barokah kepada kita semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan motivasinya. Semoga kegiatan masyarakat ini bisa lebih dilestarikan ke depan demi untuk mencapai suatu tujuan menjadi kawasan khusus di Wanuata Sora ini menjadi kawasan khusus agar bisa menjadi pedoman
bagi pemerintah kabupaten untuk mengatur dalam peraturan daerah untuk penetapan kawasan cagar budaya di 5 desa yakni Cinontabi, Tua, Talulimpoe, Tosora, dan Tajok. Jadi itulah harapan kami, harapan besar masyarakat. Dengan demikian setelah adanya penetapan peraturan bupati tersebut, itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memprakarsai, untuk mengangkat Wanua atau Tosora ini yang terdiri dari 5 desa sekarang menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo tentunya. Amin. Mengingat adanya momen perjanjian kerjasama MOU pemerintah kabupaten dengan Rektor Unhas ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama pemerintah desa dan pihak Unhas, itu bisa kita manfaatkan untuk meminta bantuan daripada Fakultas Ilmu Budaya Unhas untuk membantu mengangkat kawasan Wanua atau Tosora ini untuk menjadi salah satu kawasan cagar budaya dan bersifat khusus dalam hal pengkajian akademik. Jadi barangkali demikian, mohon maaf bila mana ada kekurangan yang semestinya tadinya saya lebih dulu baru Pak Kadis, tapi ya masih ada kekurangan daripada susunan acara. Tapi tidak apalah, mohon dimaafkan bila ada kekurangannya. Dan mungkin ada tambahan juga dari Alena Kekandaku, Bapak Sudirman Sabang sampai Merauke, untuk memberikan support motivasi kepada masyarakat kami. Demikian dari saya, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak memberi sambutan, cuma menambahkan karena pada intinya ini sudah ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan dan diimplementasikan dalam PPKD Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Lalu pemerintah Kabupaten Wajo bersama DPR menyusun suatu Perda nomor 13 2021 tentang Kemajuan Kebudayaan Daerah. Lalu tinggal penyusunan Pergub tentang kemajuan kebudayaan daerah. Satu hal yang sangat penting dalam kegiatan ini adalah mendaftarkan dalam data pokok kebudayaan. Olehnya itu saya bersama rekan-rekan dari kebudayaan selalu kami terbentuk dari data. Jadi banyak sekali program-program yang selalu mau dikatakan oleh orang bahwa ini harus ini harus ini. Sekarang datanya tidak ada. Jadi datanya tidak ada. Seperti apa yang dikatakan tadi Pak Desa, itu sangat direspons sekali dan bukan tugasnya kami untuk pembebasannya. Asalkan masuk di pemerintah daerah, itu tugasnya kepala kepala bagian pemerintahan. Asalkan dia masukkan di sana, dia yang mengurus semuanya. Bahkan kami pernah mengajukan, cuma ditolak oleh camat yang lalu. Saya meminta semua data-data yang diduga cagar budaya maupun yang sudah ditetapkan, lalu diakomodir dalam bentuk pengusulan dari desa dan camat mengusulkan kepada pemerintah pusat. Dan kalau itu sudah diinikan, saya kira tidak ada kendala bagi kita. Coba ditanya, adakah aset budaya karena aset pemerintah yang baru bisa dipelihara? Adakah? Maka ditengkan agak buktinya. Masjid tua, buktinya masjid tua sertifikatnya bukan pemerintah desa, nama orang di situ, berarti bukan milik ini. Cuma saya tanya kepala camat waktu itu, kenapa mesti nama orang? Dan bilang itu objek pajak. Ya, apakah desa tidak masuk objek pajak? Ya, jadi sempit sekali berpikirnya kepala camat waktu itu.
karena desa waktu diajukan untuk ditetapkan cagar budaya pelaksana tugas. Yang pelaksana tugas adalah camat, dan juga camat pada waktu itu diajukan itu keluar terpilih pada saya. Ya, nama orang di situ di sertifikat. Jadi kalau kami mengajukan perbaikan tidak bisa ditolak karena masa lo kena seperti tadi itu contoh atakai itu tidak bisa diperbaiki karena belum diserahkan ke pemerintah dari masyarakat ke pemerintah. Nanti terakhir ini baru ada bantuan, baru ada penyerahan. Itu kan swadaya masyarakat yang bangun, lokasinya itu milik pemerintah. Nah ini kalau kita ini contoh, setiap kita majukan di situ dikatakan milik siapa. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah sekarang saya ini mendata dalam kegiatan ini, pendataan cagar budaya yang diduga cagar budaya, belum ada yang konkret di sini. Padahal dari tahun 85 sudah ada data cagar budaya, tapi kepemilikannya tidak ada. Tidak kita tahu kepemilikannya siapa. Bahkan dipertengkarkan dulu itu lokasi Masjid Tua ada miliknya pusat, miliknya ini, miliknya provinsi. Jangan sampai saya didatangi bilang itu yang pesangi pagar dulu itu siapa? Saya bilang pemerintah provinsi. Oh berarti miliknya provinsi ini? Saya bilang tidak ada juga miliknya provinsi. Ya, pernah juga saya didatangi oleh BPK. Bilang ada dana di sini perbaikan pintu gerbang. Sampai hari ini tidak ada data yang saya tahu tentang ini, kan mau dibikinkan pertanggungjawaban. Jadi penentuan data. Olehnya itu saya minta Pak Andi Sapri koordinasi dengan Pak Desa dikonkretkan semua kalau mau keajukan supaya ditahu siapa kepemilikannya ini, siapa ini, baru kita ajukan. Apa ya keajukan ini pasti tolak. Ya. Sekolah kali Pak DC ini terpengaruh pada siapa milik itu. Ya. Kalau milik masyarakat tidak mungkin pemerintah mau perbaiki langsung serta merta mau perbaiki padahal kepemilikannya tidak jelas. Itulah makanya kita mau hitung aset-aset yang masuk aset kebudayaan. Tidak ada aset kebudayaan yang sampai hari ini kita miliki. Jadi oleh itu saya minta untuk dua desa Tosora dan desa Tanjung Limpoe dikonkretkan siapa kepemilikannya itu. Bayangkan waktu mau ditetapkan itu, malam hari saya sama Pak Desa bikinkan surat keterangan pada saya yang dipakaikan untuk menetapkan begitu tengah malam kita di kantor desa ketik, baru bikinkan pengantar, baru menyusul pemerintah siap untuk menetapkan. Jadi banyak sekali kita mau tetapkan terkendala dari kepemilikan. Ada 5 cagar budaya. Pertama benda, kedua bangunan, ketiga struktur, keempat situs, kelima kawasan. Nah seperti tadi yang harus dicari ini tempat perjanjian Majaulan. Itu yang harus dicari. Disitulah perjanjian Majaulan yang melahirkan Wajo antara Latan Ribali dengan 3 sepupunya. Nah, itu yang harus kita. Saya kira tidak perlu lagi terlalu panjang kita ceritakan ini sudah ini. Yang jelasnya apa yang dikatakan tadi Pak Kadis, kita mau esen. Kita sekarang jangan selalu dibilang kita harus begini, tetapi data-data kita belum ada yang konkret. Saya datang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama kebudayaan waktu itu diawali dengan tangan kosong, tidak ada. Orang bertanya, engkau pakai, tidak ada. Iya. Jadi mapa mula kino. Okay. Jadi mumpung ini Pak Kadis, makanya saya pasakan Pak Kadis harus masuk di ICB. Jadi Pak Kadis itu tenaga ahli cagar budaya. Dia nggak digugah ya bukan apa, maka pakai, maka magi pusat tesi. Seluruh Indonesia biasa yang tes tahu 100 tahun. Asera 20 tahun lolos, ya. Makanya bahkan ini bawa kawat ini bawa kawat struktural. Ia lain profesor mana, doktor mana, dosen mana nak pakai teh? Ia bawa si Pak Kadis, ya Pak Kadis itu jadi
Kemudian tolu saya tapi sirik. Jadi saya itu begitu. Jadi makanya itu kalau mau ditetapkan bahwa ini adalah cagar budaya harus bersertifikat 5 orang minimal. 5 orang. Jadi nampak dua si bapak kadis. Ya kuya si bapak kadis betul aja. Ya kutu boleh saling bayala. Kasih sesidang 40 juta $200 honorna. Saliwangnya beningan na, saliwangnya andre na, saliw transportona. Iya. Bayangkan transportasi 150 di pandang, tapi rental auto. Kenapa lima ngesema benih di mana aja rental auto? Jadi macam auto dinas nggak dia pakai, lima rental auto. Apa auto dinas di rental? Auto rental kalau di Jepang. Saya kira demikian. Jadi sini teman-teman lebih kung hadir. Terbantu kalau ada tim khususnya dari cagar budaya supaya kami ada data. Jadi yang saya ini prioritaskan Majaulan, Pamana, Takalala, Tempe. Itu yang saya dulu mau fokus untuk pelestarian cagar budaya. Minimal kita dulu mengakuinya. Dan yang kedua yang terpenting di sini adalah sejarahnya. Beda sejarah dengan cerita-cerita rakyat. Ya sejarah harus ditetapkan tahunnya, bagaimana prosesnya. Tapi cerita-cerita bisa sele-sele, di ngaga baru tuh makan meta, malam ini meta nah, ya Pak Kero. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah. Iya. Ini ya. Iya. Binigyan na kami. Tumadyan na kami. Tapos na doon mo, Hera. Sokor. Kolor. Soko dia deh, adian deh, tante dia nih. Nah, apa yang kusir deh? Diunduh. Tama ko tuh kita La ilaha illa si Dendri lah. Gila. Gila kita Madulong. Kayak wajah gelas ketuaan na. Kalinga lo kay waye. Kantin cega. Kata baju sangat dewe, apa kan bisa kita itu sana induk ni. Deni gabi di ni gabi lo pada ni maka dah. Apa kan tanah induk na yo lo. Ni pasti kan itu kata kurang memang jam ni. Kelurahan ni. Saya belum tersentuh itu tidak ada juga pelihara yang ditetapkan. Kaca masanya. Saya Apa mau pakai dia? statusnya itu masih Jadi saya ini itulah cukup dengan keterangan desa. sama juga yang bisa Iya, kemarin yang kita juga alasannya BPN